teruskan karena menyangkut nasib hamba Allah umat. Mudah-mudahan majelis hakim berkah umurnya, berkah rumah tangganya, sakinah mawaddah rumah tangganya, dan insya Allah husnul khotimah jadi umatnya Nabi Muhammad SAW di surga Allah kelak. Yang kedua, saya dapat ilmu dari Bang Egy Sujana bahwa hukum itu harus berdiri di atas 3 pokok, 3 landasan, yaitu data, fakta, dan logika. Kata Bang Egy gitu. Kalau data, fakta, logika ini cacat, maka cacat itu hukum. Nah sekarang di lewat pledoi ini saya tambah 1 Bang Egy, yaitu iman. Jadi data, fakta, dan iman. Karena kalau iman tidak ada, data bisa dirubah, bisa dimanipulasi, fakta bisa dirubah-rubah juga, ya. Apalagi logika bisa dibeli. Nah hari ini saya persembahkan pledoi ini dengan 4 unsur itu yang mulia: data, fakta, logika, dan iman. Bangun masjid, ngurus anak, muamalah di mana-mana, uang rumah di mana-mana. Jadi akhirnya selisihnya kalah. Dia telepon, Abi, maafkan mama. Mama sakit, mama nggak kuat mikir. Tolong urusan masjid kasihkan muziat. Itu muziat anak saya kedua itu. Tolong urusan masjid kasihkan muziat. Urusan ini kasihkan dia, urusan ini kasihkan dia. Mama nggak kuat mikir, Abi. Allah. Jadi bukan kena ubah apa. Fitrahnya istri itu. Nah, apalagi selama ini memang saya manjakan istri saya. Gak usah kerja. Udah tidur, ngaji, tahajud, duha, 5 waktu urusan cetakan kita jadi penghafal Quran. Tiba-tiba dibebani urusan-urusannya suami, ngedrop dia. Gitu ya majelis. Saya kirim sesuatu ke kuasa hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bukan penista agama, saya bukan residivis yang mulia. Saya ayah yang dirindukan anaknya. Saya suami yang dirindukan istrinya. Jangankan 10 tahun, 10 bulan yang pantas, 10 jam saya nggak boleh tahu. Mohon maaf kalau saya salah. Mohon maaf ya majelis. Nah, dari saya tanpa maksud apa-apa ya majelis. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Jackson ada? Saya udah 4 bulan nggak berbincang-bincang sama Babang Tri ya. Tapi kita nggak pernah bertengkar, kita nggak pernah berantem fisik, nggak. Hanya memang apa ya? Nggak cocok lah. Udah nggak cocok gitu aja ya. Satu tak kasih bocoran nih biar nggak, kan di medsos tuh macam-macam beritanya. Ini bocoran ya. Suatu ketika Isya ya, jam-jam 9 malam lah ya, setelah Isya, di lantai 15 di Bareskrim nih, Bareskrim ya. Saya sama Bambang Tri di situ melengkapi berkas Ibu Eli. Saya ditunjukkan oleh penyidik, ada foto, Gus, ini foto. Ini foto tentara yang katanya Bambang Tri jarinya 4. Coba lihat, ternyata kan jarinya 5. Paham nggak maksud saya? Ngerti. Penyidik menunjukkan foto ke saya. Loh, kan otomatis saya spontan, kaget saya. Ini katanya Bambang Tri jarinya 4, ternyata 5. Coba lihat Gus. Masa Gus masih percaya sama Bambang? Spontan foto itu tak tunjukkan ke Bambang. Nah, apa responnya? Mas Bambang, ini fotonya. Katanya sama 4. Saya dibentak sama Bambang Tri sambil melotot. Ngapain Anda nunjukkan foto ini ke saya? Apa maksudnya?
Seumur-umur saya nggak pernah dibentak orang, teman-teman ya. Bambang Tri ini saya sayangi, saya hormati. Kok tiba-tiba bentak saya? Saya punya foto yang versi 4. Apa? Gitu. Setelah bentak saya, penyidiknya dibentak juga. Kamu ngapain nunjukkan foto ini ke Gus Nur? Apa maksudnya? Ayo taruhan sama saya, sama penyidiknya berantem. Kalau ternyata jarinya 4, kamu mau apa? Setelah bentak saya, bentak penyidik. Penyidik itu namanya lupa, dia yang ngantarkan surat ke rumah saya. Sejak itulah 190 derajat mindset saya, paradigma saya berubah tentang Bambang Tri. Kejadian 4 bulan lalu. Ya waktu di Bareskrim. Ya Allah, salah saya. Pak, infonya dari mulai di Polda hingga sini juga sempat terjadi ketidakcocokan juga di Ya dalam mulai tahanan. dari Bareskrim. Ya, 4 bulan lalu. ya, sejak itulah intinya, sejak kejadian itu saya coba masa saya dibentakkan. Siapa saya, siapa dia kok bentak saya gitu. Tapi setelah itu sudah nggak pernah bicara, saya selalu minta pisah kamar. Ya sepatah dua patah, tapi dia tetap minta rokok ke saya. Sampai di sini pun dia masih minta rokok ke saya. Ini udah hampir 2 minggu udah dia nggak minta rokok ke saya. Gitu teman-teman ya, ini yang terjadi. Jadi saya nggak ada konflik sama Bambang, hanya hati yang paling dalam. Wah saya nggak bisa ini sama orang ini nih. Tuh, dia bentak saya. Dan itu foto yang saya lihat memang 5 jarinya, 10 begini dia. Yang pas pampres itu gitu teman-teman ya. Jadi ijazah Jokowi itu produknya Bambang Tri, domainnya dia, saya host, saya ngundang dia. Pasal 143 loh. Saya Jelas ya. Itu menerangkan bahwa dakwaan jaksa mesti lengkap, 1. 2 mesti cermat, 3 mesti jelas. Nah, dakwaan jaksa dengan fakta di persidangan tidak pernah menghadirkan ijazah asli Jokowi, itu artinya dia tidak lengkap, tidak cermat, tidak jelas. Menurut pasal 143 harusnya sudah dibatalkan oleh hakim, batal demi hukum. Tapi hakim tidak pernah mengindahkan itu, dan juga kita minta penangguhan penahanan juga tidak pernah dikasih. Berarti dugaan saya ini sudah satu settingan. Ya, karena saya tanya sama jaksa, kenapa kamu tidak ada ijazah aslinya? Ya dari polisinya begitu. Loh kalau polisinya begitu kan berarti tidak lengkap, tidak jelas, tidak cermat, mesti dikembalikan, namanya P19. Ya, belum pantas jadi P21. Artinya belum boleh masuk ke pengadilan, itu ilmu hukum. Kenapa juga ilmu hukum terus boleh masuk ke pengadilan dan hakimnya menerima, melayani lagi? Nah, waktu Rocky Gerung tampil udah dijelaskan ini dungunya jaksa, ya. Saya juga tekankan begitu. Berarti kalau sidang ini terus jalan, ini semuanya dungu gitu loh. Nanti putusannya pun kalau nanti menghukum Gus Nur, putusannya amat sangat dungu dan blow on dan membuat kita ini cedera secara ilmu hukum. Saya ilmu hukum mampu mengatasi mereka semua. Bukan saya sombong, tapi itu faktanya di persidangan. Selalu argumentasi saya tidak bisa dibantah. Seperti tadi, mana bisa bantah? Nggak ada, karena ada pasalnya juga. Nah, tapi pertanyaan seriusnya, mengapa sudah jelas seperti itu hukum, kok mereka tetap jalan sidang ini gitu loh? Kok hakim tidak menghentikan? Harusnya batal demi hukum. Pasal 143, Anda kutip dong kalau pers yang benar. 143 KUHP, ya. Itu harus dibatalkan demi hukum. Tapi kenapa jalan terus? Inilah, dan kita tidak bisa menghentikan, karena Gus Dur tetap dituntut 10 tahun lagi. Jaksa Pinangki aja yang udah nimpe uang negara, udah banyak melakukan korupsi, dia cuma 4 tahun coba. Gus Dur tadi sudah lihat semuanya, apa yang dirugikan? Nggak ada. Nah inilah saya kira kezoliman yang luar biasa di bulan puasa. Kalau Gus Nur doanya baik-baiknya, saya doanya diazab nih. Kalau hakim sampai memutuskan diazab oleh Allah, jaksanya juga begitu. Coba kau lihat nanti dalam waktu dekat, azab Allah akan tiba pada mereka. Dalil saya surat Yunus ayat 88, doa Nabi Musa yang menghendaki Fir'aun dibinasakan oleh Allah. Nah, sekarang saya doa itu saya pakai dasar saya surat Yunus ayat 88, semoga hakim jaksa yang zolim ini dibinasakan oleh Allah. Amin. Artinya dengan tidak menunjukkan ijazah asli ini, Iya, masih menunjukkan. berkeyakinan bahwa ijazah Jokowi palsu gitu, Pak? Pasti dong, karena pakai kan saya udah terangkan tadi, hukum itu 1 fakta, 2 data, 3 logika. Kalau fakta sudah membuktikan tidak ada ijazah asli, datanya juga tidak menunjukkan adanya ijazah asli, logika kita mengatakan apa?
Ya palsu dia. Kan kalau dia punya yang asli, dia tinggal bawa saja dong. Bawa saja dia. Atau suruh jaksa. Karena jaksa kan anak buah Jokowi, presiden, ya. Jaksa Agung perintah ini, jaksa ini saya punya ijazah. Tunjukkan tuh di pengadilan. Mati kita. Kalah Bambang Tri, tembak palanya. Karena dia janji kalau Jokowi punya jasa asli, tembak palanya. Mestinya begitu, itu hukum. Siapa? Menanggapi tentang tuntutan 10 tahun sama kan dengan Bambang Tri ini, nanggapnya bagaimana? Ini kan tuntutannya sama ini, berarti kan didudukan dengan perkara yang sama juga. Ya, itulah kebodohan dan kedunguannya gitu loh. Kenapa? Kan tadi Gus Nur sudah bilang kan perkaranya beda. Gus Nur statusnya host, Bambang Tri narasumber. Itu kan sudah peristiwa hukumnya beda, akibat-akibat hukumnya juga mestinya beda. Ini sidangnya dijadiin satu, coba. Kemudian tumpang tindih, Bambang Tri tidak punya saksi satupun. Gus Nur mampu menampilkan saksi, ada saksi ahli, 3 saksi ahli, saksi ahli pidana, ya, saksi ahli filsafat, dan saksi ahli bahasa, ya, bahasa, profesor. Nah itu jadi dari kesaksian ahli yang ditampilkan untuk Gus Nur harusnya bebas demi hukum, seperti yang saya juga. Beda dengan Bambang Tri, makanya dia harus dipisah. Nah kesalahannya itu menumpang tindihkan itu urusan Bambang Tri dengan Gus Nur. Nah, musuhnya pas pisahkan ini, jangan menyamaratakan. Ya, jadi menyamakan yang beda, membedakan yang sama, itulah berpikir. Tapi kalau membedakan yang sama, menyamakan yang beda, ya, yang beda udah jelas beda disamakan tuh bodoh, blow on gitu loh. Nah inilah sidang keblow-onan yang luar biasa. Oke, siap. Wes.